everyone, I want to introduce myself. My name is Adi Irma Fitriani. My NPM is 243110554. I am study at the University of Technocrat Indonesia and I am majoring in Information System, Faculty of Engineering and Computer Science. Here I will explain about the material managing in a global business environment. Manajemen dalam lingkungan bisnis global merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dan aktivitas perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Hal ini mencakup pengelolaan operasional bisnis yang tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi melibatkan berbagai negara dengan berbagai kondisi ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, menentukan strategi yang efektif untuk bersaing di pasar global, baik itu melalui strategi global yang berseragam di seluruh dunia ataupun strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Kemudian, mengelola keberagaman budaya, memahami dan menghargai perbedaan budaya yang masing-masing pasar. Kemudian, menerapkan manajemen risiko global, menghadapi tantangan yang berasal dari fluktuasi ekonomi, kebijakan perdagangan internasional, serta faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi operasional bisnis. Kemudian, mengelola rantai pasokan global, mengkoordinasikan pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi barang dari berbagai negara dengan efisien dan efektif, mengingat adanya perbedaan waktu, biaya, dan regulasi antara negara. Kemudian, memahami aspek keuangan internasional, mengelola perbedaan sistem keuangan dan perpajakan antar negara, serta meminimalkan risiko terkait nilai tukar mata uang asing. Tantangan komunikasi lintas budaya yaitu yang pertama, perbedaan bahasa, yang kedua, perbedaan nilai dan norma budaya, yang ketiga, gaya komunikasi yang berbeda, yang keempat, perbedaan dalam penggunaan isyarat nonverbal, kemudian yang kelima, perbedaan dalam cara pengambilan keputusan, dan yang keenam, yaitu kesulitan dalam memahami humor. Adaptasi strategi dalam konteks global yang pertama yaitu dengan cara penyesuaian produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal sangat penting dalam strategi global. Kemudian ada strategi marketing yang diperlukan harus sesuai dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan pasar lokal. Kemudian ada harga produk disesuaikan dengan daya beli konsumen, persaingan, dan biaya operasional. Kemudian ada layanan pelanggan yang diberikan harus sesuai dengan ekspektasi lokal dan preferensi konsumen di setiap negara. Kemudian ada sumber daya manusia. Strategi SDM atau sumber daya manusia perlu disesuaikan dengan budaya dan hukum tenaga kerja di tempat perusahaan yang beroperasi. Kemudian ada distribusi. Jaringan distribusi juga perlu disesuaikan dengan pasar lokal. Kemudian ada teknologi dan inovasi. Inovasi dan teknologi yang digunakan dalam produk atau proses produksi dapat disesuaikan agar lebih relevan. Kemudian ada model bisnis. Perusahaan perlu menyesuaikan seluruh model bisnis agar sesuai dengan pasar lokal. Kemudian ada patuh terhadap regulasi. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus mematuhi berbagai regulasi. Aturan dan regulasi bisnis global. Yang pertama, regulasi perdagangan internasional. Perdagangan internasional diatur oleh sejumlah perjanjian dan aturan yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas, mengurangi hambatan perdagangan, dan mengatur tarif serta kebijakan impor atau ekspor. Kemudian yang kedua, regulasi pajak internasional. Perusahaan global harus mematuhi peraturan pajak baik di negara asal maupun di negara tempat mereka beroperasi. Kemudian yang ketiga, regulasi lingkungan.
Pemerintah di banyak negara menerapkan regulasi yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus mematuhi standar lingkungan yang dapat mencakup pembuangan limbah, emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam, dan berkelanjutan produk. Yang keempat, regulasi ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di berbagai negara mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, termasuk hak-hak pekerja, gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima, regulasi hak kekayaan intelektual. Di pasar global, perlindungan hak kekayaan intelektual, paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri menjadi isu penting bagi perusahaan mengendalikan inovasi dan branding. Kemudian yang keenam, regulasi anti korupsi dan anti penyuapan. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus mematuhi aturan yang melarang praktik korupsi dan penyuapan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan memastikan persaingan yang sehat. Kesimpulannya di sini, manajemen dalam lingkungan bisnis global membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi perusahaan, mulai dari budaya pasar, hingga faktor ekonomi yang politik internasional. Keberhasilan dalam bisnis global bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, membuat keputusan yang tepat, dan mengelola hubungan lintas budaya serta rantai pasokan yang kompleks. Oleh karena itu, pemimpin bisnis global harus memiliki wawasan yang luas, keterampilan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk mengelola risiko serta peluang yang muncul dalam dinamika global. That's all I can say. I say thank you. See you.